Ini buat ganti tadi. Kalau Bangka adanya memang timah, luar biasa perkembangannya. Ya lumayan lah, syukur alhamdulillah. Artinya saya termasuk 2 orang, anak saya sukses hasil timah. Nah sekarang juga kan alat lebih canggih juga, ya, karena hari-hari sih cuma hanya itu, cuma ini kerjanya. Bagaimana caranya supaya lebih kuat, lebih besar. Tadinya seperti ini katanya sudah besar, pontonnya ya, pontonnya. Sekarang yang begini kalau sudah kecil lagi, ada lebih besar lagi. Take me to the place where you go, where nobody knows if it's not our day. Kalau dia jalan, biasaan ada 6 orang, 7 orang. Yang netapnya positifnya 6 lah. Nah, kadang-kadang ada yang ngikut, misal lagi nganggur kan, bilang, aku tuh ibaratnya numpang lah gitu. Cuman gajinya kan tidak penuh. Kalau mungkin orang yang aslinya dapat 200, dia 150. Cuman kan nggak diterima kan, kasihan namanya orang terima kan gitu. Kalau dia laut, cuman katanya kendala apa? Kendala mungkin nelayan, ya kan? Misalnya nembak udang, nembak apa, mungkin sudah tercemar kan? Dan kalau masalah tercemar pasti ya tercemar. Ibaratnya cuman mungkin bau solar, bau oli kan, segala macam gitu kan. Hanya memang mungkin di laut itu sudah dibuat balik pemakan ikan itu ya, sudah bisa juga memang merusak lingkungan karena sudah dibuat balik. Ya, sudah dibuat balik. Kayak di darat ini kan kalau sudah digali lagi kan sudah tandus ya, sudah tandus. Itu sama dengan di laut, mungkin posisinya memang betul rusak perkembangan juga di darat kalau sudah digali oleh TI itu kan. Istilah tanah tinggal ampasnya itu sudah tidak subur lagi. Nanam apa saja sudah tidak subur. Kalau kita di Bangka ini nggak bisa kerja apa lagi, kecuali kalau ikan ditambang kayak gini. Kalau udah ada dasarnya. Kalau kita juga misalnya punya duit seperti kayak gitu, kalau kita mau bikin tambang juga mikir. Mending nggak mau, kalau mending ngadu nasib ke Jakarta lagi kan gitu. Bangka Botanical Garden adalah suatu kawasan pertanian terpadu yang mengolah lahan kritis menjadi lahan produktif untuk perekonomian. Artinya, memang ini lahan tidak terpakai semua, habis itu baru kita olah sehingga bisa menjadi seperti sekarang. BBG atau Bangka Botanical Garden itu ada misi yang sebetulnya ada di sini. Jadi misi sebagai lokasi pendidikan, penelitian. Bangka Botanical Garden adalah salah satu contoh bagaimana pola mengolah lahan-lahan bekas penambangan bisa jadi lahan bermanfaat. Biasanya kalau bekas-bekas tambang itu nggak bisa diapain lagi. Mungkin butuh waktu lama, sementara kita butuh ada percepatan untuk pembangunan atau apa gitu kan. Makanya kita melakukan contoh untuk perbaikan lingkungan di Bangka Belitung, kita lakukan di BBG, nanti kita adopsi keluar ke masyarakat semua.
pas terjadinya tsunami Aceh, terbentuknya gempa itu. Jadi latar belakang kenapa dibuat itu salah satunya dari tsunami Aceh. Ya, tsunami Aceh kemarin. Pertahan abrasi. HKM ini sebetulnya program pemerintah ya, dari 12,7 juta hektar yang dicanangkan oleh Bapak Presiden untuk dapat dikelola oleh masyarakat sekitar. Nah, HKM ini sendiri sebetulnya bertujuan untuk membantu masyarakat menambah nilai ekonomi masyarakat, di mana mereka yang berada di kawasan hutan itu diperkenankan untuk mengelola dengan izin yang berupa IUP, izin usaha pemanfaatan selama 35 tahun. Dan ini sudah kita laksanakan. HKM di Kabupaten Belitung sendiri sebetulnya sudah ada 14 HKM dengan luasan hampir 9.887 hektar dan semuanya rata-rata bergerak di sektor jasa lingkungan. Jadi mereka akan mengelola kawasan tersebut untuk kegiatan pariwisata. Jadi kawasan Juru Seberang ini dulunya terkenal dengan tambang. Dan sampai kita menuju ke proses pengajuan perizinan itu memang masih terjadi proses penambangan di sekitar wilayah tersebut. Dan itu sangat merusak karena masyarakat berbondong-bondong mengeruk isi buminya tanpa memperhatikan aspek kerusakan yang terjadi karena penambangan-penambangan itu mulai masif di pinggir-pinggir pantai, akibatnya pantai itu rusak. Nah, ini yang menjadi perhatian yang penting bagi kami selaku pengawas kehutanan. Jadi selaku polisi kehutanan yang bertugas untuk mengawasi kawasan hutan, kemudian menjaganya, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, dan saya melihat bahwa potensi kawasan Juru Seberang ini luar biasa. Dengan garis pantainya yang cukup panjang, kemudian juga keberagaman mangrove di situ. Kalau kita biarkan terjadi penambangan terus, ini akan terjadi perusakan. Makanya saya mencoba mengajak teman-teman yang ada di HKM Juru Seberang untuk mengajak mereka berpikiran positif bahwa kalau kita bergerak ke sektor wisata di dalam kawasan hutan yang nantinya akan mendapatkan izin, kita berharap mereka tidak melakukan perusakan lagi. Jadi mereka tidak melakukan perusakan lagi, tapi justru berkonsentrasi kepada pengembangan jasa lingkungan. Itu yang kita mau. Jadi kita harapkan mereka merubah perilaku negatif terhadap lingkungan ke hal-hal yang positif yang berhubungan dengan alam. Pada waktu awal permulaannya itu, kami ini sangat antusias dengan hutan bakau yang ada di daerah kami ini. Karena dulunya di tempat kami itu pusatnya tambang ilegal ya, yang terutama merusak pesisir pantai. Nah, disitulah kami akan bersuara kepada teman-teman, kita akan menyetop tambang ilegal, terutama tambang laut, untuk menyelamatkan mangrove-mangrove yang ada di pesisir pantai di Pulau Belitung bagian barat. Jadi untuk merubah mindset mereka itu yang kita butuh waktu pendekatan serta pembuktian yang cepat. Jadi kita harus membuktikan dengan cepat bahwa apa yang mereka lakukan dari ke aktivitas tambang sampai ke aktivitas jasa wisata itu bisa menghasilkan ekonomi yang baik untuk mereka. Pada waktu itu memang kita pernah ngikut juga ya, itu kalau tidak salah 1 minggu untuk penertiban teman-teman yang masih nambang ilegal di sana. Kita coba
pendekatan sama orang-orang yang bekerja tambang di sana, dari masyarakat pesisirnya sampai ke orang-orang dalamnya, terutama yang kerja-kerja tambang di situ. Ya alhamdulillah semenjak kita pendekatan itu mereka sudah agak berkurang sekarang ini. Nah, saat ini alhamdulillah perkembangan bagus ya, di mana sektor pariwisata mulai meningkat gitu ya, mulai meningkat, dan ada pergeseran perspektif gitu ya dari masyarakat yang tadi fokus utamanya kepada tambang menjadi fokus utamanya pada wisata. Dan alhamdulillah kekompakan masyarakat itu yang membuat pariwisata di Belitung itu malah makin maju gitu dibandingkan pertambangannya gitu. Nah, seandainya tren ini dipertahankan, insya Allah kondisi lingkungan akan tetap baik, masyarakat juga bisa memanfaatkan melalui pariwisata. Di sisi lain, kondisi lingkungan hidup akan makin membaik. Jadi kami sebelumnya berdiskusi juga dengan Dinas Kehutanan dan teman-teman dari HKM. Kita mengeksplorasi sebenarnya kebutuhan dari teman-teman tuh apa gitu. Nah, yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan gitu, yang pertama itu adalah pelatihan pengelolaan pariwisata bahari. Jadi bagaimana mereka bisa mengelola pariwisata, bagaimana mereka bisa mempromosikan pariwisata. Kemudian setelah itu untuk SDM-nya kita juga siapkan bagaimana mereka bisa mengelola kawasan konservasi. Karena walaupun hutan kemasyarakatan ya, statusnya tetap dia sebagai kawasan konservasi sebenarnya. Jadi bagaimana mereka bisa mengelola kawasan, mengembangkan rencana pengelolaan, kemudian bagaimana menerapkan pengelolaan tersebut paling tidak selama izin usaha mereka diberlakukan. Kayak seperti contohnya di HKM Jurusebrang itu selama 35 tahun. Terutama dalam peningkatan kapasitas SDM kita. Alhamdulillah mulai dari awal mungkin yang dulunya teman-teman malu untuk berkomunikasi dengan orang luar, sekarang udah mulai membuka diri. Dan diharapkan dengan kegiatan pariwisata ini, proses terjadinya perusakan di dalam kawasan itu akan diminimalisir. Jadi mereka akan menjaga, kemudian mereka akan mengelola dengan baik, dan kita harapkan nanti mereka juga akan mendapatkan nilai ekonomi yang jauh lebih baik daripada saat sekarang ini.